larangan menyebut aib orang yang meninggal. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu punya aib, maka aibnya tidak boleh disebutkan. Dari Abu Rafi' Aslam maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan mayit, barang siapa yang memandikan mayit, fakatama alai, lalu menutup aibnya. Jadi kalau memandikan mayit hendaknya aib mayit itu ditutup, jangan diceritakan. Ada tompelnya misalnya, tidak usah diceritakan. Ada belangnya, tidak usah diceritakan. Disimpan, tidak usah diomongkan pada siapapun. Maka keutamaannya besar. Apa? Ghafarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni untuknya. Untuk siapa? Untuk orang yang menutup aib bagi si mayit. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya kalau kita menutup aib bagi si mayit. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat sekalian, Imam An-Nawawi menjelaskan tentang pentingnya menutup aib bagi mayit atas apa yang dilihat. Dan ketika menceritakannya, maka itu adalah sesuatu yang dibenci di dalam agama kita. Jadi termasuk perkara yang dibenci. Apa yang dimaksud? Yang pertama adalah ma yata'allaq bihalihi, sesuatu yang terkait dengan kondisi mayit. Misalnya mayitnya punya aib, tentang masa lalunya, tentang apanya tidak usah diceritakan. Misalnya wajahnya berubah menjadi hitam misalnya, tidak usah diceritakan. Ternyata dulu waktu hidup itu putih, pas meninggal kemarin wajahnya gosong, tidak usah diceritakan, tidak boleh. Dan wajahnya gosong itu juga belum tentu kemudian adab. Nah kadang orang menafsirkan aneh-aneh. Bisa jadi karena kekurangan cairan, bisa jadi karena ada masalah di ginjal atau yang lain sebagainya menurut keterangan medis. Sehingga tidak bisa kita memvonis orang yang meninggal dunia lalu wajahnya hitam atau yang seterusnya lalu jadi bahan gunjingan, dikatakan sebagai bentuk ini dan itu, maka tidak sepantasnya. Fala yahillu lahu ayyaqula linnas, maka tidak halal bagi kita untuk ngomong ke orang-orang. Seperti mengatakan inni ra'aitu hadzal rajul ala hadhihi sifah, aku melihat orang ini sifatnya begini-begini. Ini tidak boleh. Ini termasuk membuka aibnya. Nah, itu zaman hidupnya orangnya tamak misalnya, maka ini tidak dibolehkan. Anna usani, yang kedua adalah ma yata'allaq bi jasadihi, menceritakan sesuatu yang terkait dengan jasadnya. Jadi tentang kondisinya tidak boleh, tentang jasadnya tidak boleh, tentang keadaannya semasa hidupnya tidak boleh. Demikian pula menceritakan tentang jasadnya juga tidak boleh. Dan umumnya kalau memandikan jenazah itu yang biasa diceritakan yang terkait dengan jasadnya, maka tidak boleh kita menceritakan terkait jasadnya. Maka syarat bagi orang yang memandikan mayit itu adalah orang yang amanah, bukan orang yang ember. Jadi kalau mau training orang yang memandikan jenazah, maka carilah orang yang amanah, bukan mencari orang yang ember. Sehingga setiap mandikan jenazah cerita, mandikan jenazah cerita. Setiap ada orang meninggal selalu ada gosip. Kenapa? Sumbernya dari memandikan jenazah. Nah, ini tidak boleh. Mestinya memandikan jenazah itu menjadi amal soleh, tetapi tidak lagi menjadi amal soleh. Kenapa? Karena menjadi bahan gosip. Padahal kalau kemudian kita mau menutup aibnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang memandikan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa baginya sebanyak 40 kali.
Jadi disebutkan 40 kali. Wallahu alam bishawab, apa yang dimaksud dengan 40 kali. Pada prinsipnya pahalanya besar ketika seseorang memandikan jenazah. Baik, sehingga kondisi jenazahnya, kalau penulis kitab ini mengatakan ketika melihat kondisi jenazahnya ada sopak atau ada belang atau ada hitam atau ada yang lainnya, sesuatu yang tidak disukai, maka tidak boleh untuk menyingkapnya kepada orang-orang. Biarkan yang tahu yang memandikan saja. Termasuk apa yang ada di perutnya. Misalnya perutnya ternyata begini dan begitu, tidak boleh diceritakan. Demikian pula yang di punggungnya. Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang serupa dengan itu semua. Walihada qala ulama rahimahumullah, dan disinilah para ulama semoga Allah merahmatinya mengatakan wajib bagi orang yang memandikan jenazah itu menutup apa yang dia lihat. Selama tidak ada kebaikan di sana, tidak perlu diceritakan. Amma idza ra'a khairan, tetapi kalau melihat perkara yang baik di dalam mayit tersebut, maka seperti meninggalnya tersenyum, fahadha khair, maka ini adalah baik. Dan silakan kalau dikabarkan kepada orang-orang. Jadi silakan kalau dikabarkan orang-orang tentang kondisinya tadi, yang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, itu boleh kalau mau diceritakan. Meninggalnya tersenyum misalnya, atau meninggalnya dalam keadaan badannya bersih misalnya, itu silakan, tidak apa-apa. Tetapi kalau orang yang memandikan jenazah tapi menceritakan sesuatu yang buruk, maka ini dilarang. Dan itu tidak masalah kalau menceritakan yang semacam ini termasuk bisyrul mukmin, kabar gembira bagi orang yang beriman. Karena li'annal mukmin, karena orang yang beriman kadang-kadang mendapat mubasyirat, mendapat kabar gembira setelah kematiannya. Contohnya tadi meninggal dalam keadaan tersenyum. Maka kullu hadhihi minal mubasyirat, maka ini semua termasuk kabar gembira. Maka tidak apa-apa menceritakan tentang kabar gembira. Lalu kemudian orang-orang menyingkap tentang amal solehnya ketika masih hidup, hendak ikut mengamalkannya, maka itu boleh selama yang diamalkan adalah berlandaskan kepada dalil yang sahih. Selama yang diamalkan adalah berlandaskan kepada dalil yang sahih. Maka walihada qala ulama rahimahumullah, disinilah para ulama semoga Allah merahmatinya, makruh bagi orang yang memandikan jenazah untuk menceritakannya meskipun dia saudara kerabat. Jadi tidak boleh dia menceritakan kepada seorang pun. Dan kalau mau nunjuk orang yang memandikan, maka tunjuklah orang-orang yang memang dia sudah biasa memandikan, yang dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya, yang dikenal sebagai orang yang amanah. Sehingga tidak memandikan jenazah tapi malah justru berkepanjangan.